Konselor itu termasuk pada profesi helping relationship. Jadi berpikir bahwa berarti aktivitas membantu itu baik itu konselor, psikolog atau terapis atau psikiater ya dalam hal ini itu juga menggunakan istilah konseling. Halo KMBK, kembali lagi di YouTube channel BK UPI. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan podcast ditemani oleh saya, Tiara Iskandar Pratiwi, di program We Share We Care. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan mengenai psikiater, psikolog, dan konselor. Nah, pada podcast ini ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Dr. Anne Hafina, MPD. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Ibu boleh sapa dulu penonton di rumah. Baik, terima kasih Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Saya Anne Hafina. Hari ini berkesempatan untuk mengisi podcast bimbingan dan konseling. Semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, baik. Mungkin langsung aja kali ya, Bu ya. Kan banyak ya, Bu ya. Ini antara psikolog, psikiater, dan konselor. Mungkin teman-teman di rumah masih bingung akan perbedaan itu gitu ya, Bu. Karena ini tuh profesinya mirip-mirip gitu ya, Bu betul. ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu, Bu, dari mungkin apa itu psikiater terlebih dahulu. Baik. Untuk mencoba membedakan ketiga profesi itu, pertama saya melihat dulu dari kualifikasi pendidikannya ya. Nah, kalau konselor, latar belakang atau kualifikasi pendidikannya itu dari bimbingan dan konseling. Nah, sesuai dengan aturan yang ada atau perundang-undangan yang ada, bahwa lulusan sarjana bimbingan konseling itu ada yang mengikuti PPG atau program profesi guru dan ada yang mengikuti PPK. Nah, kedua program itu boleh diikuti kedua-duanya juga gitu ya. Memang peraturan tentang PPK ini sekarang sudah turun dari dari Kemendikbud, sehingga ini nanti menjadi program yang bisa dibuka di berbagai program studi bimbingan dan konseling. Nah, jadi pendidikan S1-nya adalah sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Ketika mereka mengambil program PPG ya, PPGBK itu mereka menjadi guru BK yang profesional dengan gelarnya itu SPD-GR. Jadi pendidikan profesinya pendidikan profesi guru BK. Nah, kemudian sarjana pendidikan BK ketika ditambah atau melanjutkan dengan pendidikan profesi konselor atau PPK. Nah, gelarnya menjadi sarjana pendidikan kons gitu. Nah, untuk PPK ini memang ada dua jalur. Ada yang ditempuh setara dengan pendidikan S2 sehingga gelarnya menjadi MPD kons gitu. Tapi ada pendidikan profesi konselor yang 1 tahun itu gelarnya menjadi SPD kons gitu ya. Dan itu dari sisi pendidikan untuk konselor. Kemudian kalau psikolog kualifikasi pendidikannya dia lulusan dari program studi psikologi ya atau fakultas psikologi dan gelarnya itu SPSI ya. Nah, seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 kemudian dia menempuh pendidikan profesinya dan
selama 2 tahun, karena di pendidikan profesi psikologi itu ditempuh dalam 2 tahun sehingga nanti gelarnya menjadi MPsy. Oh, MPsy. Ya. Memang di psikologi itu kan ada S2 yang akademik dan ada jalur akademik dan ada jalur profesi. Jadi kalau ke profesi mereka mendapatkan gelarnya MPsy, ya. Kemudian yang ketiga, psikiater. Psikiater itu kualifikasi pendidikannya adalah lulusan atau sarjana kedokteran, jadi SKed, ya. Nah, setelah menempuh sarjana kedokteran, kemudian menempuh pendidikan profesi sehingga mendapatkan gelar dokter, kan? Dokter ya, bukan dokter. Ini suka ketukar-tukar nih. Kadang-kadang dokter dibaca dokter gitu ya. Nah, jadi yang ini dokter ya. Nah, nanti kalau sudah dia menempuh pendidikan profesi, dan itu kan menyatu ya di S1 plus ya. Jadi masih di S1 kan dokter itu. Kemudian untuk mereka yang melanjutkan ke spesialisasi atau spesialis, nah salah satunya kan ada spesialis kejiwaan atau psikiatri. Nah, sehingga gelarnya nanti menjadi dokter SPKJ. Itu dari sisi jalur pendidikannya dan gelar yang disandangnya. Oke. Kan itu sudah dari segi kualifikasi pendidikan ya, Bu, di mana memang program studi yang ditempuh juga beda-beda ya, berbeda ya, Bu, berbeda jurusannya dan berbeda program studinya. Nah, kalau dari segi wewenang mungkin, Bu, apakah ada perbedaan antara psikiater, psikolog sama konselor? Ya, saya melihat kalau konselor itu termasuk pada profesi helping relationship ya, yaitu secara umum dikatakan sebagai satu bantuan dengan penataan suasana yang memfasilitasi konseli dengan cara-cara menumbuhkan ya atau mengembangkan supaya konseli itu menjadi produktif dan mengantarkan konseli dapat melakukan self counseling atau self healing sehingga dia menjadi mandiri ya. Nah, sasaran layanannya disebut dengan konseli yang berada dalam kategori atau individu yang normal ya, dalam normal. Tapi dalam kehidupannya bisa saja mengalami satu hambatan atau terhenti sejenak gitu karena ada problema yang harus yang dihadapinya dan ini memerlukan bantuan gitu ya. Nah, jadi konselor menurut saya itu lebih sasaran layanannya adalah individu yang normal ya dalam masa perkembangan gitu ya. Sehingga dibantu untuk bisa mengatasi problema yang mungkin saat itu dihadapi gitu untuk bisa melanjutkan ke perkembangan berikutnya. Dan ya di dalam layanan konselingnya bisa jadi menggunakan instrumen-instrumen yang bisa dikatakan sebagai instrumen assessment gitu ya. Assessment sehingga bisa mengidentifikasi kondisinya dan mendapatkan atau kesulitannya sehingga mendapatkan bantuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan menggunakan suatu metode atau teknik tertentu yang yang sesuai dengan yang problema yang dihadapi oleh konselingnya. Nah, kalau psikolog itu membantu individu biasanya tuh disebut dengan klien ya kalau di layanan psikolog itu yang mengalami gangguan atau hambatan psikologis ya, baik itu dalam berpikir, dalam merasa dan dalam berperilaku dengan dinamika psikologis yang lebih kompleks gitu ya. Jadi problemanya pasti di problema tadi ya, di sekitar bagaimana mungkin ada
hambatan dalam cara berpikirnya, dalam cara merasanya, dan dalam perilakunya gitu ya. Tetapi dinamika psikologisnya itu lebih kompleks ya. Ya ini juga yang dilayaninya, sasaran layanannya bisa jadi klien yang dalam kondisi normal atau mungkin juga mengalami gangguan perilaku gitu. Nah, gangguan perilaku itu kan biasanya sudah ada kriterianya, dan itu dimuat di dalam DSM 5 ya. Nah, dalam DSM 5. Ini menjadi rujukan bagi psikolog maupun psikiater untuk bisa mengidentifikasi gangguan-gangguan apa yang dialami oleh kliennya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu psikiater itu membantu individu yang mengalami gangguan psikologis gitu. Jadi mungkin indikatornya gitu ya, yang nampak itu bisa dikatakan dia mengalami gangguan dalam berpikir gitu ya, atau dalam perasaannya, dalam perilakunya, tetapi ada indikasi medis, ya. Jadi mungkin berhubungan dengan gangguan di sarafnya gitu ya, struktur sarafnya gitu. Kemudian juga mungkin ada gangguan-gangguan yang terkait dengan hormonnya gitu ya, atau kelenjar ya, seperti misalnya ada yang disebut dengan hormon kortisol, itu bisa berkaitan dengan stres gitu ya. Jadi kalau misalnya itu stresnya mungkin sudah masuk ke depresi gitu ya, stresnya berat masuk ke depresi, dan itu diindikasikan ada hormonnya yang meningkat, mungkin ini bisa dikendalikan gitu dengan bantuan obat gitu ya. Jadi perspektif psikiater dalam melihat gangguan perilaku itu dilihat juga ada indikasi medisnya, sehingga gangguan-gangguan tersebut akan mendapatkan pengobatan secara medis. Mungkin itu juga yang membedakan psikiater dengan psikolog dan konselor ya Bu, karena tadi dari segi kualifikasi pendidikannya juga, kalau psikiater itu dari sarjana kedokteran ya Bu, dan mengambil spesialis kejiwaan gitu ya. Jadi mungkin lebih tahu dan dari sisi lain, dari segi saraf mungkin ya Bu. Jadi ketika ada gangguan dalam berpikir atau dalam perasaannya atau dalam perilakunya, itu diagnosisnya dilihat dari aspek-aspek fisiknya gitu ya. Sehingga mungkin ketika ada orang yang misalnya menunjukkan perilaku yang agresif gitu ya, dan itu sudah, terutama kalau gangguan itu membahayakan dirinya dan membahayakan lingkungan gitu ya. Jadi ada kriteria itu, ketika sangat membahayakan dirinya dan juga membahayakan lingkungan gitu. Dan mungkin perlu pengendalian gitu ya, yang si pasiennya juga mungkin dalam keadaan yang tidak sadar tidak terkontrol gitu, sehingga itu memerlukan penanganan melalui obat gitu, melalui medis. Kalau misalnya dari segi psikolog dan psikiater Bu, mungkin tadi kan dari segi kewenangannya itu sama-sama membantu ya Bu, menangani masalah individu. Nah mungkin untuk dari psikolog dan psikiater itu masalah yang bisa dikatakan normal dan ringan, sampai kalau psikolog itu ringan ke berat mungkin ya Bu. Itu apakah misalnya harus ada, kalau terindikasinya ini harus dirujuk ke psikolog, itu seperti apa Bu? Betul. Jadi kalau psikolog itu kan biasanya disebut dengan konseling klinis gitu ya, konseling klinis gitu. Dengan indikasi-indikasi yang sangat kompleks gitu ya, dinamika psikologisnya sangat kompleks gitu. Nah,
ideally gitu ya, misalnya kalau konseling kan mungkin yang kita tahu bahwa itu menunjukkan aktivitasnya di dalam dunia pendidikan gitu. Tapi bisa jadi kan misalnya ada siswa-siswa gitu ya yang menunjukkan perilaku yang terdeteksi atau misalnya diduga itu sudah mengalami dinamika psikologis yang berat gitu. Nah, sekalipun itu dia ada di sekolah gitu ya, tapi kan kalau dilihat dari masalahnya itu menurut saya sih menjadi di luar kewenangan guru BK atau konselor sekolah gitu ya untuk menanganinya. Namun demikian, konselor sekolah atau guru BK perlu untuk mengetahui gejala-gejala itu gitu ya. Mungkin ini menjadi bekal lah bagi teman-teman di BK, para mahasiswa untuk bisa juga mengenali gejala-gejala itu yang bisa dikatakan bahwa ketika sudah menunjukkan gitu ya gejala yang mengarah kepada klinis gitu atau misalnya tidak normal gitu, itu harus peka gitu ya bahwa konseling tersebut harus dirujuk kepada yang lebih ahli, apakah itu ke psikolog atau ke psikiater. Nah, ada hal yang misalnya secara sederhana ya untuk membedakan apakah gejala itu misalnya gejala yang normal atau sudah masuk kepada kategori yang klinis gitu. Ini Tiara tahu kan kalau seseorang itu misalnya normalnya sehari itu mandi berapa kali? 1-2. Ya, antara 1-2 kali ya. Kalau misalnya kepanasan bisa jadi 3 kali juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang berhari-hari tidak mandi dalam kondisi dia bukan orang yang sakit dalam fisik sehingga dia tidur misalnya begitu. Nah, itu kan berarti sudah bisa dikategorikan sebagai perilaku atau satu gangguan gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya keseringan gitu. Keseringan misalnya dalam keadaan normal gitu ya, dia punya obsesi kompulsif gitu untuk selalu bersih, lalu mandi lagi gitu. Nah, itu menunjukkan ya tidak normal juga gitu ya, atau subnormal gitu, sehingga ini mungkin memerlukan penanganan ke psikolog gitu ya, psikolog gitu. Nah, jadi ini kita lihat diantaranya ya gitu dari perilaku-perilaku yang biasa secara umum dilakukan oleh orang gitu, seperti apa frekuensinya gitu ya atau durasinya gitu ya. Ketika itu di luar kewajaran atau keumuman orang dalam melakukannya, ini bisa menunjukkan indikasi yang lebih berat gitu pada konseling tersebut, sehingga memerlukan ahli lain untuk membantu menangani. Jadi mungkin dari dari konselor, dari guru BK sendiri mungkin harus waspada dan harus mengetahui ya Bu, gejala-gejala mana yang memang masih batas normal dan gejala-gejala mana yang sekiranya ini mungkin harus udah dirujuk ya Bu ke psikolog ya Bu. Iya, ke psikolog atau ke psikiater. Kalau dari segi tadi pendidikan sudah ya Bu, segi kewenangan sudah. Mungkin ada lagi nggak Bu ya perbedaan-perbedaan? Iya, sekarang kan ada beberapa orang ya berpendapat bahwa kalau misalnya dengan istilah terapi itu membuat stigma gitu, seolah-olah saya itu sudah sangat tidak normal gitu ya, tidak normal atau berpikir bahwa dalam tanda kutip menakutkan gitu ya untuk bisa datang ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, sehingga istilah-istilah psikoterapi ini bukan menghilang sih gitu, tapi interchangeable atau bisa dipertukarkan dengan istilah konseling. Jadi konseling itu sendiri juga sering digunakan gitu ya di
oleh psikolog maupun oleh psikiater gitu. Yang tadi ya kita jadi berpikir bahwa berarti aktivitas membantu itu baik itu konselor, psikolog atau terapis atau psikiater ya dalam hal ini itu juga menggunakan istilah konseling gitu. Jadi ada di satu referensi yang menunjukkan bahwa ketiga profesi itu mengerucut gitu ya, bahwa layanan yang diberikannya itu konseling gitu. Walaupun itu sama-sama konseling, tapi kalau saya baca dari satu buku ya dari Richard Nelson and Jones tahun 2008 dalam bukunya Basic Counseling Skill itu menjelaskan bahwa profesi konseling itu digunakan istilah konseling dan psikoterapi itu dua istilah yang dipertukarkan gitu ya, bisa dipertukarkan atau interchangeable. Jadi psikoterapi ya konseling ya psikoterapi gitu. Namun siapa yang menggunakannya itu memang ada levelnya gitu. Itu dilihat dari tadi ya mungkin kedalaman dinamika psikologisnya dan juga mungkin ini lebih kepada sifatnya pengembangan gitu ya. Nah, Jones itu mengelompokkan ada 6 gitu ya, ada 6 kelompok yang menggunakan istilah konseling dalam layanannya itu. Yang pertama itu disebut dengan konselor profesional dan psikiatris ya, dan psikoterapis maksud saya. Yang memiliki kualifikasi pendidikan. Jadi disebut profesional karena dia memiliki kualifikasi pendidikan seperti di awal tadi saya sebutkan, dan mendapatkan beberapa pelatihan yang certified gitu ya. Nah ini biasanya disebut psikoterapis klinis, psikolog, konselor, atau juga ada social worker gitu. Itu dipandang sebagai kelompok yang menggunakan yang memberikan layanan konseling secara profesional. Kemudian kelompok yang kedua itu disebut dengan para profesional, yaitu profesi yang quasi konselor ya. Keterampilan yang diperolehnya itu melalui training tapi yang certified dan dapat diakui. Kemudian yang ketiga, profesi yang menggunakan konseling sebagai bagian dari pekerjaannya. Jadi seperti guru gitu ya, dokter, manajer, bahkan ahli agama gitu ya. Kalau HRD ya bisa jadi mungkin yang pegang mungkin kalau yang profesional kan psikolog ya, tetapi banyak HRD juga yang dipegang oleh bukan pendidikan psikologi gitu, tapi karena mungkin dengan pengalamannya, dengan beberapa pelatihan gitu, dia memegang di bagian HRD, namun dia mungkin menambah keterampilan komunikasinya gitu ya dengan latihan-latihan, dengan training yang termasuk pada konseling, tapi mereka juga mendapatkan sertifikat gitu untuk itu. Kemudian yang keempat itu konselor sukarelawan ya. Biasanya ini mengikuti pelatihan untuk membantu suatu layanan yang terkait dengan problema tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada konselor yang mendampingi anak muda gitu ya, atau misalnya yang mendampingi korban akibat bencana gitu ya. Itu kan kalau kebutuhannya misalnya banyak, lalu misalnya di satu tempat itu sulit kan menghadirkan para profesional gitu. Nah, biasanya banyak sukarelawan yang tidak punya latar belakang pendidikan ya untuk melakukan konseling, tapi mereka mendapatkan latihan atau kursus-kursus ya, dan dia ya dipandang bisa membantu di awal-awal gitu ya,
di awal-awal satu peristiwa yang dialami oleh seseorang gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima itu individu yang bekerja dalam peer helping ya, atau konselor sebaya gitu. Atau juga menunjukkan seseorang berada pada jejaring yang support ya, sebagai supporter gitu. Ya, jadi misalnya pendampingan pada remaja, pendampingan pada perempuan gitu, pendampingan mungkin pada satu keadaan gitu yang memerlukan bantuan gitu yang sifatnya segera gitu ya. Nah, itu juga diantaranya ya menggunakan konseling gitu, walaupun mungkin pemahaman terhadap problematikanya tidak terlalu mendalam gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu informal ya, dalam informal. Nah, jadi siapapun kan ini bisa gitu melakukan komunikasi konseling ya, yang dibutuhkan untuk mendampingi atau membantu pihak lain. Ya, contoh lainnya misalnya orang tua ya, ibu kepada anaknya gitu kan, itu sebenarnya komunikasinya kan harusnya komunikasi yang menumbuhkan gitu ya, walaupun misalnya tidak menempuh pendidikan yang formal, apalagi misalnya mendapatkan pelatihan, tetapi mungkin dengan satu kegiatan-kegiatan di mana dia mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan anak gitu ya, bagaimana dia misalnya berkomunikasi dengan anak, itu juga kan bagian dari bagaimana cara-cara untuk bisa menumbuhkan orang tua juga perlu gitu ya. Kemudian juga mungkin dengan teman kan gitu ya, bisa jadi kan di kalangan siswa atau remaja pada saat dia mengalami sesuatu ya yang membuat dia kecewa, gelisah gitu ya, atau sedih gitu, mungkin tidak secara langsung terpikir wah saya ingin ketemu guru BK misalnya, atau ketemu dengan konselor, ketemu dengan psikolog, itu yang dekat dulu kan, curhat-curhat gitu ya, yang begitu. Bahkan bisa jadi juga dengan curhat mungkin teman-temannya memberikan respon-respon yang baik gitu ya, merasa diterima, merasa didengarkan. Nah, itu juga kan bisa membantu gitu ya untuk teman sebayanya. Kemudian juga mungkin di kalangan dewasa ketika mereka berada dalam satu bidang pekerjaan gitu ya, kan bisa saja mereka ada kendala-kendala yang membuat bisa jadi kecewa, mungkin ada downnya juga gitu kan, secara spontan mungkin curhat, cerita gitu ya ke temannya gitu. Nah, kalau temannya bagus kan meresponnya gitu ya, merasa didengarkan, merasa diperhatikan, walaupun mungkin juga tidak memberikan solusi gitu ya, tidak hanya mendengarkan, itu merasa terbantu gitu ya. Jadi itu yang termasuk pada kelompok informal gitu. Jadi mungkin tadi ada 6 kelompok ya Bu? Iya, ada 6 kelompok yang memang dalam kesehariannya itu mengimplementasikan konseling mungkin ya Bu, seperti itu. Dimulai dari yang profesional sampai yang informal. Gitu. Mungkin ini sangat menarik ya Bu, karena dari yang Ibu jelaskan mungkin setiap manusia itu pada dasarnya ilmu konseling mungkin ya Bu, kalau yang itu diterapkan gitu ya Bu dalam kehidupan sehari-hari. Kayak mungkin dalam kehidupan berteman mungkin ya Bu, dalam bekerja dan dengan orang tua, dengan anaknya juga seperti itu ya Bu. Cuman mungkin tidak belum populer mungkin ya Bu istilah konseling itu. Mungkin di remaja itu populernya curhat mungkin ya Bu ya. Nah kayak gitulah, di ibu-ibu juga mungkin gitu ya istilahnya, curhat atau apa lagi ya, mungkin curhat. Istilah-istilah yang mungkin tidak banyak saya ucapkan gitu, tapi itu populer ya gitu di kalangan-kalangan yang memang mereka perlu punya kesempatan untuk bercerita gitu ya, kemudian ada orang yang mendengarkan ya, kemudian memahami lah keadaan dirinya gitu ya. Jadi tidak misalnya ya ada seseorang yang dalam keadaan sedih, dia habis katakanlah ditinggalkan gitu sama teman dekatnya, lalu dia curhat gitu ke temannya, terus responnya cuman gini aja misalnya,
kamu yang gitu dipikirin gitu kan nggak enak ya gitu. Nah tapi kalau didengarkan misalnya, oh kamu tuh keadaannya seperti ini ya, oh gitu, tidak juga misalnya cepat-cepat, udahlah kamu nanti pasti dapat lagi yang baru atau apa gitu, itu juga terlalu cepat gitu ya untuk direspon seperti itu. Setidak-tidaknya diberi kesempatan lah untuk bercerita gitu, untuk sharing gitu ya, merasa diperhatikan. Itu juga mungkin dalam keadaan tertentu bisa dianggap cukup gitu untuk seseorang. Jadi mungkin Bu, sebetulnya konseling itu setiap orang itu adalah konselor untuk dirinya sendiri mungkin ya Bu ya, bisa dianggap seperti betul. itu. Jadi konseling itu merupakan satu aktivitas yang tidak eksklusif gitu ya. Jadi misalnya berarti hanya profesi ini saja gitu yang bisa menggunakan, tidak. Jadi begitu sangat terbuka gitu ya. Siapapun bisa, hanya tadi ya melihat bagaimana kompleksitas dari masalahnya, kemudian juga kompleksitas dari dinamika psikologis konselingnya gitu ya. Atau mungkin juga ada indikasi-indikasi lain gitu yang memang memerlukan penanganan khusus seperti oleh psikiater tadi yang memberikan obat. Jadi mungkin Bu dari perbincangan ini setiap orang itu harus tahu bagaimana caranya memfasilitasi emosi orang mungkin ya Bu ya, kayak dari sedih, senang mungkin, karena kan karena empati empati Bu, juga, betul. Gitu. Karena kan mungkin setiap orang nggak langsung, tadi seperti Ibu yang bilang, tidak langsung kepikiran harus ke guru BK, harus ke psikolog, mungkin ke teman terdekatnya dulu ya Bu. Jadi harus empati ya Bu, seperti itu. Jadi ada baiknya walaupun mungkin tidak secara formalnya dikatakan sebagai konseling gitu, tapi sebagai suatu komunikasi gitu ya, bagaimana menjadi orang yang bisa mudah membantu orang lah gitu istilahnya. Oke, mungkin ini agak melenceng ya Bu dari perbedaan psikiater, psikolog sama konselor ke jadi ke kehidupan sehari-hari, tapi mungkin itu relate ya Bu, ada hubungannya. Nah Bu, kalau misalnya dari segi profesional, psikiater, psikolog atau konselor itu biasanya dijumpai di mana ya Bu? Ya, tempat bekerjanya gitu ya Bu, tempat bekerjanya ya. Kalau konselor mungkin yang kita tahu kan, pokoknya secara luas kan ada di dalam dunia pendidikan gitu ya. Pendidikan yang formal, ya, non formal dan informal. Gitu. Nah, berarti sangat luas memang ya di sini. Nah, jadi kalau ini juga kan untuk di sekolah mungkin ya secara sebutan itu biasanya guru BK ya disebutnya, guru BK. Sekolah ya Bu. Atau ya kalau dia misalnya menempuh pendidikan profesi konseling itu mungkin sebutannya menjadi konselor sekolah gitu ya. Nah kemudian juga mereka bisa, sebagai seorang konselor kan bisa hadir ya di masyarakat gitu ya. Jadi mungkin ada berbagai tempat ya yang misalnya konselor pranikah gitu ya, konselor perkawinan gitu, kemudian konselor untuk lansia gitu, konselor yang orang tua misalnya yang anaknya mengalami satu masalah tertentu gitu ya. Nah itu juga tersebar luas ya di masyarakat gitu sesuai dengan apa yang apa yang dibutuhkan gitu oleh masyarakat. Nah kalau psikolog itu ini juga ya kalau seorang tadi sarjana BK kemudian dia menempuh pendidikan konselor, dia kan akan mendapat izin praktek ya dari asosiasi profesi, sehingga dia bisa praktek sendiri gitu untuk memberikan layanan konselingnya. Ya, nah
Kalau untuk psikolog, ya mereka juga kan setelah menempuh pendidikan profesi bisa praktek sendiri gitu ya. Dan mungkin juga ada di lembaga-lembaga tertentu yang memang mengharuskan ada layanan konseling atau layanan psikolog gitu. Kalau di rumah sakit juga waktu itu ada psikolog yang memang bekerja di rumah sakit juga. Nah, kalau psikiater ya dengan spesialisasinya ya dalam kejiwaan, mereka juga mungkin bekerja di rumah sakit ya, secara spesifik di rumah sakit jiwa. Ya, tapi ada juga yang bekerja di rumah sakit umum biasa gitu. Dan psikiater juga banyak yang membuka praktek sendiri. Oke. Berarti mungkin kalau dari segi tempat bekerja mungkin ya Bu, kalau dari konselor itu di jalur pendidikan banyaknya seperti jadi guru BK atau di masyarakat di juga. Masyarakat juga, tapi ya bidang layanannya di seputar bagaimana membantu mengembangkan gitu ya, di sekitar yaitu pendidikan. Kalau dari psikolog itu bisa membuka praktek sendiri mungkin ya Bu, dan di lembaga-lembaga yang memang membutuhkan jasanya ya Bu. Dan untuk psikiater itu di rumah sakit ya, dan khususnya itu mungkin rumah sakit jiwa ya Bu. Sakit jiwa ya. Tapi psikolog juga ada sih yang bekerja di di rumah sakit juga mungkin ya, untuk bisa membantu misalnya ya seperti survivor cancer misalnya gitu ya. Nah, itu buat juga motivasi gitu ya Bu. Itu juga perlu. Bahkan konselor juga bisa jadi diperlukan juga gitu di rumah sakit mungkin ya, dengan tadi seperti halnya psikolog juga. Oke, mungkin teman-teman dari perbincangan yang sudah saya dan Ibu Ane lakukan barusan, saya menarik kesimpulan bahwa ada beberapa perbedaan antara konselor, psikiater, dan psikolog ya Bu, dan itu juga ditinjau dari berbagai aspek ya Bu. Yang pertama tadi dari segi kualifikasi pendidikannya, pendidikan profesi ya, lalu dari segi kewenangannya juga ya Bu, dan yang terakhir mungkin dari segi tempatnya ya Bu. Iya, tempatnya. Tempat bekerja. Tadi juga ada level-levelnya ya. Kalau misalnya semuanya itu dikatakan sebagai layanan konseling, bergerak mulai dari profesional sampai informal. Yang informal ya Bu. Oke, mungkin perbincangan mengenai perbedaan antara psikiater, psikolog, dan konselor itu dicukupkan sekian. Mungkin sebelumnya Ibu ada yang ingin disampaikan atau closing statement dulu mengenai tema pada hari ini gitu. Ya, ini satu tema yang sangat bagus ya, sehingga semoga bisa memberikan informasi yang jelas gitu, baik itu bagi mahasiswa atau orang pada umumnya gitu ya, tentang apa itu konselor, psikolog atau psikiater gitu. Dan semoga juga orang juga bisa mengenali kepada siapa mereka harus datang atau memerlukan bantuan gitu. Dan yang paling penting tidak perlu takut ya, tidak perlu merasa wah saya itu dikatakan orang gila ya gitu, aneh ya kalau ketemu psikiater atau ketemu psikolog gitu. Semua itu memberikan layanan bantuan ya untuk membantu dan seseorang bisa berkembang dalam kehidupan yang normal gitu. Jadi semoga informasi ini memberikan pemahaman gitu ya, sehingga tidak takut mau bertemu dengan konselor, psikolog maupun psikiater. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Terima kasih Ibu telah menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini di acara We Share We Care.
Semoga apa yang kita bicarakan barusan, yang kita sharingkan barusan berguna untuk penonton semua ya. Mungkin sekian Ibu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk penonton di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus YouTube channel BKUPI, dan nantinya akan ada konten-konten yang menarik lagi nih Bu, yang akan disajikan oleh podcast We Share We Care. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube BKUPI. Mungkin sekian dari kami ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya.